Al-Hadi, Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Yang maha pemberi hidayah. Al-Hadi, pemberi dia, yang pemberinya. Yang diberikan itu namanya hidayah. Pemberi hidayah itu namanya Al-Hadi. Kata Al-Hadi ini dalam Hadi atau Hadi itu lebih kurang 10 kali dalam Al-Quran. Baik menunjuk kepada Allah ataupun menunjuk kepada manusia. Kata-kata hadi. Kemudian dalam bahasa Arab ada beberapa arti dari kata-kata yang dasar yang sama. Hadi itu adalah yang berdiri di depan. Artinya yang berdiri di depan dengan penuh kelemah lembutan. Yang berdiri di depan dengan penuh kelemah lembutan. Kenapa ada tambahan berdiri di depan dengan penuh kelemah lembutan? Karena ada juga orang yang berdiri di depan tapi penuh dengan kesombongan. Dia tagak di muka tapi dengan sombong. Dengan angkuh. Al-Hadi itu yang berdiri di depan dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Tongkat dalam bahasa Arab disebut juga dengan selain asa juga hadi. Tongkat. Kenapa dikatakan tongkat tu hadi? Mana dulu tungkek pada kaki? Dulu tungkek. Karena tungkek kau tagak di muka, berdiri di depan. Memberi apa tu orang buta, tongkat ni sebagai apa baginya? Pemberi petunjuk, penuntun. Tahunya kau boleh lewat, kau enggak, kau berlubang atau tidak. Tongkat itu juga disebut hadi. Pemberian dengan penuh kasih sayang juga disebut dengan hadiah. Hadiah. Atau hadiah. Ya si Fauzannya ka. Kok ka. Babalilah oleh-oleh dia buat. Maka diberikan kepada si dan dengan penuh kasih sayang. Namanya hadiah. Pemberian dengan kasih sayang. Ada juga dalam bahasa Arab artinya al-hadiyu. Hadiyu itu artinya al-hadiyu itu pengantin wanita. Disebut al-hadi, al-hadiyu. Kenapa? Karena pengantin wanita ini diantar ke rumah yang laki-laki dengan dalam bentuk kasih sayang. Diantar dengan ya bagadang hatilah dengan penuh kasih sayang. Kan tak ada orang mantap marapulai membuduk-buduk. Ya kan? Mantap marapulai kau dengan ya bagadang hati. Ada lo nyanyinya malam bainai. Kenapa? Ya dalam bentuk kasih sayang, kegembiraan. Pengantin wanita di Arab disebut dengan al-hadiyu. Begitu juga sembelihan. Ketika orang haji namanya hadiyu. Hadiyu. Kenapa dikatakan sembelihan pas orang haji itu disebut hadiyu? Karena sembelihan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar dapat kasih sayang dari Allah. Dia ingin dapat pendekatan dan kasih sayang, itulah disebut hadiyu. Maka al-hadi secara bahasanya artinya yang berdiri di depan dengan penuh kasih sayang. Atau secara istilahnya adalah Allah yang maha memberi hidayah kepada hambanya dengan kasih sayang. Ada orang magih petunjuk tapi je berang-berang sah.
Bangih sana mengecek. Nyonya elok je nak disampainya tapi jo bangih sah. Ada kecaan kayaknya kan tak ada nak salah nama sampaian dah. Ya tak salah, ada cuma jam bangi-bangi. Itulah kayak. Hidayah itu atau al-hadi itu pemberi petunjuk tapi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Itu bedanya. Di Allah al-hadi adalah Allah sebagai pemberi petunjuk dengan lemah lembut dan kasih sayang. Boleh kita lihat dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 54 halaman 338. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liya'lamal ladzina utul ilma. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu annahul haqq, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, kebenaran yang pasti dan tidak akan berubah, mir rabbika, dari Rabbmu, fayu'minu bihi, lalu mereka beriman dengan Al-Quran itu, kemudian fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tunduk kepadanya. Wa innallaha lahadi, wa innallah, dan sesungguhnya Allah sungguh hadi, sungguh atau benar-benar, sesungguhnya Allah itu benar-benar pemberi petunjuk. Allah itu benar-benar pemberi petunjuk terhadap alladzina amanu ila siratin mustaqim, kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ini ayatnya tentang Allah itu sungguh-sungguh atau benar-benar pemberi petunjuk. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 591. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan memberi petunjuk. Fasawwa, dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah qaddara, menetapkan takdir. Jadi sebelum pas diciptakan itulah diciptakan takdirnya sekalian, fahada, dan memberi petunjuk. Langsungnya diberi hidayah oleh Allah. Jadi ketika diciptakan Allah lah langsung bagi hidayah. Dan hidayah itu bertingkat, kata ulama. Hidayah yang Allah berikan, pertama kali hidayah yang Allah berikan namanya yaitu hidayah naluri, insting. Bagaimana insting itu? Artinya sudah ada sejak lahir bawaan dan tak perlu diajar-ajar. Itulah Allah bagi petunjuk langsung. Bayi lahir
langsung menangis. Itu insting. Bakok ndak galak saja keluar. Baino ngikik-ngikik pasal lagi kan. Cincam melok celak nak. Ada bayi lagi yang ngikik-ngikiknya galak. Tapi kenapa dia nangis? Itu insting. Ada pernah Pak celak orang Melayu nangis anaknya? Galak. Enggak ada dia. Enggak ada. Apanya nang galak. Tapi kalau anak kau enggak ada. Kenapa instingnya menangis? Ya gitu. Itu sudah petunjuk dari sononya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia menyusu. Bakok ndak diambuihnya sesusu ibu itu. Bakok diiruinya. Menghisap. Bakok tahunya menghisap. Diagihan dot kayaknya dot. Ndak diiruinya dah. Tapi air ketika diagihan kayaknya asi. Maka dirinya. Ini namanya insting. Kalau diajar bala lo majam orang baru lagi. Diri nak bambuih dah, nak kena sana. Tapi sudah Allah beri petunjuk. Sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan itu kepada binatang pun Allah kasih seperti ayam. Ini makannya kalau anak ayam baru lahir. Ujung bareh kah namanya? Ujung bareh. Dan berajanya mengakih. Nah pandai saja orang lain mengakih itu. Itu sudah insting naluri yang Allah ciptakan. Alladzi qaddara fahada. Sudah Allah beri petunjuk. Kemudian setelah naluri ini, maka Allah tambah hidayah setelah itu, petunjuknya. Apa petunjukan namanya setelah insting itu? Panca indera. Panca indera itu apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, rasa. Tuh, panca indera. Penglihatan. Contohnya penglihatan. Mulai mata bayi itu berfungsi. Berfungsinya. Mulai bisa mencaliak dengan jelas. Dan bayi ternyata orang lain itu tidak langsung nampak dia. Berangsur-angsurnya mencaliak. Makin lama makin jaleh, makin lama makin jaleh. Kemudian berfungsi lo indera penciumannya, perasanya. Bayi umur berapa tu? Anak nampak alih masuk ke mencang. Harus berahsia rumah tu tadi. Anak nampak masuk ke mencangnya ingin merasakan. Itulah mulai indera perasaannya tu. Dah kadang nasi kan terserah masuknya kamu di. Bertahap Allah berinya hidayah, petunjuk untuk bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar. Bayi awak waktu dulu. Itu masih umur sekian bulan. Allah beri petunjuk ke awak. Kan ada orang minta dah. Langsung Allah kasih saja. Allah beri saja langsung. Tetapi kata ulama, apa namanya, indra naluri tadi, yang pertama hidayah berbentuk naluri itu punya keterbatasan. Kan insting manusiaku terbatas enggak? Terbatas. Kadang batu, kadang salah. Perasaan wak, feeling wak, tuh rupanya indah ada. Sama je orang menggalih dah, kau tabuk pokoknya. Kau sekian lah bono, kamu pun meleset. Pukul bukan meleset, lo terpeleset itu sudah tu lah. Apa ya kau di ni? Jadi insting wak tidak selalu benar kadang. Boleh masuk panca indera. Panca indera ini pun terbatas. Matahari nampak sekadangannya.
Sedang mula kaki nampaknya. Kalau bintang, seketik-ketik nampak. Kalau panca indrani kita paturian, kecewa. Oh, matahari sedang mula kaki. Kecewa. Karena panca indera terbatas dia, Pak. Kata awak mengatakan, oh, sen masukan pena atau pensil ke dalam galeh patah nampaknya. Pakai jangan kau pensil kau patah karena panca indera. Di panca indera ini pun terbatas. Dan panca indera pun juga terbatas melihat yang jauh ataupun yang dekat. Ada istilahnya kini wanita ranjau, rancak jauh. Wanita ranjau. Di jauh ni tangguh rancak. Pas dake po banyak je rawi. Bab poles rupanya. Bab permak, badompol. Jadi terbatas panca indera. Ketika jauh tidak bisa panca jelas leh. Terbatas. Maka perlu hidayah yang ketiga. Namanya akal. Akal lah yang meluruskan kesalahan-kesalahan panca indera. Matahari sekadang bola kaki. Maka apa kata akal? Matahari bukan sebesar bola kaki. Setelah diteliti, ternyata matahari itu lebih kurang 250 kali besarnya bumi. Kadang lo pada bumi. Kata akal, diluruskan oleh akal. Kemudian bintang-bintang, ternyata jauh pula bintang itu ada yang lebih besar daripada matahari. Kalau kata panca indera, matahari itu yang mengelilingi bumi, kan gitu. Nyo yang berjalan nampak ada. Kata akal ternyata tidak, salah. Diteliti ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Jadi kesalahan-kesalahan panca indera, keterbatasan tadi diluruskan oleh akal. Hanya saja jangan terlalu menuhankan akal, karena akal itu pun terbatas. Akal tidak mampu menjangkau apa yang dalam kubur. Nanti jadi pas masukan mayat dalam kubur, tidak tahu akal lain, buntu akal di situ. Tanyalah ke akal, Pak. Kalau Allah mati kok kama pairuh wa, buntu akal. Bahkan ada orang mencuba makai, Pak. Ada orang di rumah sakit lah sakaratul mautnya. Balataan de dokter kok ingin penelitian kok. Balataan di dalam peti kacau. Transparan peti kacau. Kacau kok batu tu mati. Ingin mencelak pas roh keluar tu bawa bantu no. Ingin mencelak roh. Roh keluar. Lalu nampak dah. Dan orang mati je. Dan ruhnya lepai je. Jadi tidak makanan akal ruh kau dah. Bawa bantu ruh kau. Cuma yang jaleh kalau orang elok bercahaya keluarnya je. Putih. Kalau ruh orang jahit hitam gelap warnanya. Cuma bawa bantu nan hitam gelap tu kan ada pernah awak lihat dah. Ketika mayat si ruh itu keluar dari tubuhnya, maka mata mengiringinya, kata Nabi. Kama ruh tupai mata mencaliak lo ke situ. Kau diluruskan kau oleh agama atau kesalahan akal. Kalau kecil akal, tabula liak no mencaliak kateh. Kau tanda matinya buruk mati sasek. Salah, diluruskan oleh agama. Mata tu melihat ke mana ruhnya pergi. Kalau kateh dibawa mereka arah kateh itu mencaliaknya kateh. Ada yang bentuk tertutup sama matanya, berarti arah ke bawah dibawa malaikat. Tidak perlu mencaliak kateh. Itu harus diluruskan. Kesalahan akal yang diluruskan oleh agama. Maka orang yang mengandalkan akal dalam agama itu seperti apa kata ulama perumpamaannya, mengandalkan berenang
di samudra yang luas. Apa caranya? Kalau berenang dalam tabik masih bisa dimainkan iyo santiang berenang tu. Di kolam renang masih bisa diandalkan santiang berenang. Dalam maleh kepala banda boleh ya. Ka danau tapi danau maninjau atau masih bisa dimainkan. Tapi kalau lah di samudra ombaknya 30 meter kata mau panggaan berenang tu leh. Jawa awak di guluangnya. Artinya apa? Ada hal-hal yang tak talok di berenang ko leh. Mainnya kapal gadang leh. Bisa-bisa kapal gadang pun tabalik. Maka perlu namanya agama, itu yang keempat. Setelah insting, panca indera, kemudian akal. Setelah akal ku perlu petunjuk yang namanya ad-din, agama. Disitulah dengan agama ku lah wak tahu yang terjadi ketika orang sakaratul maut. Apa yang diucapkan orang ketika dia sakaratul maut. Kan ada orang mengecek pas sakaratul maut. Tapi wak tahu dari petunjuk. Salah satunya akicenya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, undurlah kematianku sedikit saja. Itu kecek orang sakaratul maut. Allah informasikan, dia nak tahu. Nak tahu nyolahan niangsnya. Tapi karenanya tenaganya dicabut, suaranya dicabut ketika sakaratul maut, tidak bisa ngecek. Tapi yang dikeceknya Allah tahu. Allah dia tahu kawak. Ya Allah, kalaulah engkau undur kematianku sedikit saja, Allah, undurlah mati ambo agak seketik ya Allah. Kemana? Fa asaddaqa, ambo ka basidakah lah ya. Karena tahu dia bagaimana pahala sedekah itu menjadi tameng daripada api neraka. Ambo ka sedekah ya Allah. Wa aku minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tidak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Dan sekali-kali tidak akan bisa diundur kematian kalaulah setiba aja. Allah informasikan. Yang terjadi nanti dikubur. Allah informasikan itu. Dalam hadis-hadis banyak ada ular namanya. Kalau orang yang tidak beriman, ular kau menggigitnya sampai hari kiamat. Ada 70 ekor ular berbisa. Baulah berbisa tu 70 ekor tu. Kalau keluar 1 ekor saja kata Nabi ke dunia, dan seekor tu keluarnya. Lalu dia semburkan bisanya. Maka tidak akan ada yang hidup di dunia ini sampai hari kiamat. Disambunya bisanya karena kai lawi matinya ikan salawinya. Para kikirut bisonya tu. Jatuh bisonya ke tanah, mati seluruh tumbuhan di dunia lah. Sampai hari kiamat matinya. Kalau kini wak rundak wah, sebulan kemudian didik. Allah membunuh rundak kau. Tapi sidik ni oleh sudah. Tapi kalau bisa ular dalam kubur tu, sampai hari kiamat tak tumbuh dia. Bila wak tahu kau informasi kau? Kalau dah kan tak tahu dah. Taunya adalah ketika dapat wahyu. Itu yang agama. Petunjuk wahyu namanya. Baik wahyu itu berbentuk Al-Quran ataupun hadis. Hidayah yang bentuknya wahyu. Bah keadaan nanti orang yang makan riba, Allah dia tahu di akhirat. Dalam hadisnya, orang makan riba aku ada punya kolam sendiri, namanya kolam darah. Di sampan batu, ada orang berenang dalam kolam tu, tioknya katapi di sampan batu kamu jauh. Tersangkut di rakuannya. Berenang payah sasak angoknya katapi lo beliak. Di sampan lo batu tu beliak. Alah panuh lo muncungnya batu. Ni rakuan alunya masuk ni. Kemudian tiba lo nak katapi di sampan lo beliak. Alah panuhnya batu rakuangan tadi. Kira sasak tak angok dia tu. Suruh lo berenang.
Kalau orang sasak angok surah beranang bah. Itulah. Yo bana sasak iduk dinya. Sasak angok, sasak ati, sasak sadonya. Bako orang makan riba ko yo sasak dinya sadonya. Yo nyo manyasak nurang karajo nya. Yo sasak angok orang dinya sudah tu. Seharusnya malapangi. Wak janwa untuk kalapang doa lah menyalang pitih kabang. Pun sasak angok dinya sudah tu. Dia umanya sasak angok orang di nyong gara-gara awak. Itu itu terjadinya pemakai riba. Cubalah menyalang yang berbentuk riba pinjaman tu. Coba kau ndak sasak angok boleh cuba. Sasak angok di nyong sudah. Jom membawa sasak angok dia. Itu informasi dari wahyu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah ini sudah Allah beri sebenarnya. Hidayah agama kan? Lah Allah hadiah. Kira ada ndak orang yang ndak Allah hadiah hidayah? Seluruhnya diberi hidayah. Hidayah insting Allah hadiah sadanya. Panca indera Allah hadiah. Akal Allah hadiah. Bako agama ko harus didakwahkan. Bako harus ada istilahnya pendakwah. Agama ini harus didakwahkan. Karenanya datangnya melalui dakwah juga. Dari Allah ke malaikat Jibril, maka Jibril nyampaikan ke Nabi Muhammad nyampaikan ke sahabat. Makanya harus disampaikan, dicari tuan. Maka agama ini harus sering dicerita-ceritakan, Pak. Duduk di kadai sambil galeh jauh anggota cerita agama. Cerita agama ni cerita akhirat, cerita kubur, cerita mahsyar, cerita sirat, cerita sarugo, cerita neraka. Kenapa pakaro nang kawak cerita, pakaro ndak nampak. Sudah di kadai jangan cerita-cerita barang-barang dunia aja. Ceritalah di kadai itu barang-barang akhirat. Barang caknya sarugo, barang ngerinya neraka. Karena kalau barang tak nampak pun tak wak cerita-cerituan, lupanya. Yang nampak saja, lain tak bakana-kana, dia mau lupanya. Kacau mata misalnya kan. Kacau mata. Ladikan yang nak letaknya rumahnya lupa. Kemana mata je? Kemana? Kunci oto tak? Letu Arya ambil oto. Amah lupa je di mana letak kunci oto? Kunci Honda semacam. Ya kan? Ada orang tangguh sabuk ah. Pak balik dia. Orang rumah tinggal aja nak. Lupa ni rumah. Awak pergi orang rumah tadi lupa aja nak. Macam fui lihat je. Tidak salah si orang nak. Amah je orang lupa. Je barang tampak tu salah pihak seketiduran tu hari. Mau lupa. Jadi apalagi masalah surga, Pak, tak nampak. Masalah neraka. Harus acok awak cari tuan. Kau hidayah Allah, petunjuk Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa dalilnya? Bahwasanya hidayah kau lah Allah hadiah sadonya. Cuma ada manusia kau menolak saja. Tak ada istilahnya kecen alun Allah hadiah hidayah lah itu dosa. Itu tidak mensucikan Allah. Aku juga mensucikan Al-Quddus, bertasbih, takdis. Mensucikan Allah tu menjauhkan sifat nan buruk dari Allah. Allah hendak magiah hidayah kira elok buruk tu karajo. Kan karajo buruk hendak magiah hidayah. Sedangkan Allah senantiasa memberi hidayah ke hamba. Seperti apa kata ulama, seperti matahari. Matahari kau kan nyoba jalan tarik. Kini ada orang dalam gua. Karena matahari atau tidak? Cuman kini kira-kira salah matahari tidak karena orang gua atau salah orang gua. Manga dalam gua keluar dari gua tu. Keluar dari gua tu karena cahaya matahari mah. Atau berlindung dalam rumah. Kalau ingin karena matahari keluarlah. Apa kecalonnya alun dapat hidayah, alun Allah bagi hidayah. Bukan Allah tak bagi hidayah.
Cuman nyo bersembunyi dalam gua. Tu apa magiahnya? Kita cari surat Fatir. Maaf, bukan Fatir, surat Fussilat. Ayat 17 halaman 478. Isra sama lagi, Pak. Tiga satu. Ayat 17 halaman 478. Wa amma Samud. Dan adapun kaum Samud. Kira-kira kaum Samud kau beriman atau tidak, Pak? Tidak, dihancurkan. Kaum yang membangkang, kaum Nabi Saleh, akhirnya dihancurkan. Fahadainahum. Maka mereka telah kami beri hidayah, petunjuk. Kaum Samud kau lah Allah bagi hidayah lah. Dah sampai kamu kenyalah. Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Fa akhadhathum sa'iqatul azab. Maka kami berikan mereka ditimpa sa'iqah. Sa'iqatul azab, petir. Azabnya berupa petir. Alhuni bima kanu yaksibun. Petir yang menghinakan disebabkan apa yang mereka perbuat. Kaum Samud pun lah Allah bagi hidayah. Tapi mereka saja yang menolak, memilih kesesatan daripada hidayah. Jadi kecian orang ko tidak dapat hidayah. Lah terdengar di azan, tapi tidak je ke masjid alun dapat hidayah lain. Tidak. Hidayah itu lah dapat. Cuma nyo memilih kesesatan. Makanya ketika orang masuk neraka, tidak ada nyo menyalahkan Allah dah. Kalau hidayah tu Allah memang tidak bagi hidayah, tentu pas masuk neraka kecilnya. Yo de engkau tidak bagi hidayah ke kami, ya Allah tu makanya kami masuk neraka gitu. Tidak. Jika ditanya oleh Allah, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku tapi kalian dustakan, kata Allah. Ajawi orang di neraka, jawabnya kau dengar. Qalu ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Mereka berkata, ya Allah, kami dikalahkan oleh hawa nafsu kami. Gadang nafsu di kami. Sehingga kalah di kami agama engkau. Dan kami dulu di dunia memang termasuk orang yang sesat. Mengakunya orang masuk neraka. Kami dikalahkan oleh hawa nafsu kami. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang dapat hidayah. Mendengar pengajian, semua orang mendengar pengajian. Tetapi dia lebih memilih kesesatan. Itu. Dan memasuk orang untuk dapat hidayah, kau tidak bisa dah. Kecuali nanti Allah berinya. Tu. Makanya Allah tu Al-Hadi, pemberi. Kini anak awak batujuh, bisa anak batujuh kau baca nawak sadanya? Tidak. A nawak, A kecil kau. B nawak, B lo kecil kau. Ada nan surang, A kecewa, bukan B, C dia. Cuba ke batujuh anak nanti. Ndak sadonya bisa baca nawak doh. Ya ndak? Kau yang lah punya anak. Bisa anak tu sadonya baca nawak. Ndak. Kalau bisa awak sebab awak yang Al-Hadi, awak yang pemberi hidayah, tentu anakku bisa baca nawak. Tapi Allah yang Al-Hadi tu. Makanya berdoa awak ke Allah, ya Allah, agilah hidayah anak ambo ya Allah. Gitu je.
Kalau manunjuk inyo magih pengetahuan kenyo majainya insyaallah lah cukup ya Allah. Tapi alun joleh. Dia ndak ada sampai minta hidayah kecuali kau. Hagiahnya hidayah ya Allah. Nah, makanya di situlah fungsi al-hadi. Maka petunjuk agama itu dua, Pak. Kata ulama, wahyu itu kan dua fungsi. Pertama, wahyu dalam bentuk yang nampak. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Apa tunjuk ikut bisa awak kerajaan wahyu kah? Hidayah yang dalam bentuk Quran, hadis bisa awak. Majan anak ko Quran, majan hadis bisa awak. Ko halal, ko haram, ko boleh, ko indak bisa awak. Tapi ada wahyu dalam bentuk kedua. Atau kemampuan untuk mengamalkan. Ko orang ko sama tahu si A je si B ko ayatnya, hadisnya sama tahu. Ayatnya juga hadisnya sama tahunya. Tapi nan si A bisa mengarajuan, mengamalkan. Nan si B alun lah. Sedangkannya ayat juga hadisnya sama tahunya. Tapi nan surang bisa ngarajuan, surang indak. Disitulah fungsi al-hadi tadi. Minta petunjuk ke Allah agar bisa mengamalkan. Karena awak sendiri tidak bisa lah. Dan awak pun jangan heran. Karena tercangang, Mak. Lah profesornya, lah doktornya, tamatan universitas Islam terkenal nah. Tapi bentuk kecilnya bentuk melawan Islam saja. Ilmu dan nepek dia baru ilmu. Tapi mengamalkan dan nepek dia. Aku yang fungsi wak minta hidayah dari. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pertanyaannya. Kira-kira orang yang lu dapet hidayah berbentuk agama seperti di Amerika Latin, di negara-negara Afrika yang belum tahunya Islam tu anda tahunya dah. Kira-kira kalau meninggalnya masuk neraka? Ku pertanyaan kajian ulama dari dulu, Pak. Ini kalau hidayah yang lain dapat dia, tapi nan agama kau tidak sampai kayaknya. Makanya itu pentingnya dakwah menyampaikan Islam. Tapi kan tidak seluruhnya sampai. Ada yang tidak sampai kayaknya dah. Kira-kira masuk neraka, masuk surga. Sejawab, Pak. Ya kalau angka disaknya tidak agama Islam dah. Atau orang di Rian Jaya tu. Berarti lanjang tu. Pakai kotekanya. Allah tidak akan menghukum orang yang belum sampai petunjuk kayaknya. Berarti encaknya tidak sampai, tidak kena hukum ada. Awak nak sampai kau kena hukum, encaknya tidak sampai. Itu logikanya kan. Orang dalam sampai agama kayaknya hanya selamat. Encaknya tidak sampai agama kau selamat isyak. Ternyata tidak begitu. Kaji oleh. Bukunya, Pak. Danlah difilmkan. Kalau Bapak ingin celiak, ternyata di situ jawabannya oleh Haibin bin Ya'zan. Judulnya Jaziratun Nur, Pulau Cahaya. Filmnya berbahasa Arab, tapi lah ada terjemahannya. Jaziratun Nur, Pulau Cahaya. Di situ jelaskan orang yang belum sampai agama kayaknya ternyata bisanya mengenal Allah dengan instingnya, dengan panca inderanya dan dengan akalnya. Orang yang tidak menggunakan nanti goko, tidak sampai dia mendapatkan Allah dah, tetapnya masuk neraka. Tetapnya masuk neraka. Karena dengan 3 ukalah cukup untuk mengenal Allah saja cukup. Abatu baca runya dosat. Celiklah filmnya kok tidak bukunya. Filmnya lah adalah Jaziratun Nur judulnya. Mengenal Allah walaupun lalu sampai agama kenya ternyata bisa awak mengenal Allah. Makanya Allah tetap masukkan orang yang lalu sampai agama kenya masuk neraka. Tetapnya masuk neraka. Ya kalau dengan tak sampai kenya inyo selamat,
encak nak sampai. Jadi sampai kamu nginyolai ke sampai kau ndak selamatnya. Pada ditulaknya sak nerakanya beko. Kalau diterimanya lo suruh ke tulaknya sak neraka. Kini ndak usah disampaikan betul. Kalau ndak tahunya selamat. Tidak bisa ternyata seperti itu. Itu saja kira-kira Bapak Ibu. Allah satu-satunya pemberi hidayah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.